Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih 2 kelasan ini kalau jumlahnya. Saya sudah cek ya di tugas 6 di MRK 2 kok belum ada yang masuk ya. MRK 2. Kemudian MRK 1 sudah masuk teman belum semuanya ya kan. Tapi paling banyak prosentasenya. MRK 3 cuma 1 yang baru masuk kan. Nggak, saya mau konfirmasi apa belum dimasukkan itu. Yang MRK 2. Untuk MRK 2 hari ini, Pak. Hari ini, oke. Untuk MRK 2 hari ini, Pak. Oh iya. Ya, berarti kan masih belum bisa presentasi kan ya? Iya, Pak. Kalau yang MRK 3. MRK 3 masih 1 yang mengumpulkan. MRK 3. Memang belum mengumpulkan ya? Yang MRK 3. Masih 1 yang mengumpulkan. MRK 1 itu ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Tapi juga ada yang masih mengumpulkannya 1 aja, ya kan? PPT aja kan. Ada yang sudah dua-duanya. Gimana? Rencana sih hari ini ya, kita kemarin mau presentasi ya kan. Cuman kita tawarkan aja karena kita pengen tahu kan tentang mengevaluasi lah kan. Ini kan dari jurnal yang sudah Anda buat itu nanti kira-kira kurangnya apa gitu, PPT-nya kurang apa, kita ambil sampling aja gitu. Tapi kalau dari MRK 2 belum mengumpulkan sama sekali, terus kemudian dari MRK 3 juga belum mengumpulkan, cuman 1 dok, gimana? Kan tidak bisa, kita pengen lihat. Gimana? Semuanya tugasnya numpuk ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Apalagi mau UAS ini loh, Pak. Semua kan, Pak. Ya, saya kan cuma 1 dok tugasnya. Iya, yang Pak. lain kan sudah dikumpulkan semua kan. Tinggal sebenarnya itu hanya rangkuman aja, rangkuman dari tugas-tugas yang kemarin sudah Anda kumpulkan itu. Kalau dibuat jurnal seperti apa. Ya. Saya sudah melihat yang tadi dari punya MRK 1 itu sudah lumayan ya, ada beberapa. Cuman nanti kita evaluasi bersama gitu. Ya kan? Jadi supaya nanti ketika nanti membuat jurnal sesungguhnya itu Anda sudah ya mungkin tidak bolak-balik harus revisi dan sebagainya kan. Dan kadang-kadang kan kalau terlalu banyak revisi karena Anda tidak lengkap memasukkannya, itu kan juga jadi pekerjaan sendiri kan ketika skripsi nanti. Oke. Gimana? Kita mau lanjut untuk karena materinya saya pikir tinggal saya mengevaluasi itu aja kan. Terus kemudian untuk UAS ya kan. UASnya kebetulan sama ya dari untuk semua jadwal kan. Untuk MRK ya kan, MRK 1 sampai 7 semuanya ya kan. Sama kan. Cuman kayaknya mungkin soalnya tidak sama ya kan. Artinya per dosen tidak sama seperti halnya materi irigasi kemarin kan. Kalau saya mungkin mengambilnya dari materi yang diuaskan itu adalah dari jaringan ya. Kemarin kan untuk pertumbuhan penduduk kan sudah di UTS kan ya. Yang pertumbuhan penduduk. Kemudian untuk yang UAS materinya adalah
jaringan, kemudian reservoir, terus dimensi, ya kan? Dimensi pipa atau jaringan, sama tekanan di jaringan. Itu yang akan menjadi materi UAS. Ya. Kalau yang debit andalan, kemudian debit kebutuhan, itu kan kemarin kita sudah di UTS-nya. Itu. Atau mungkin ada yang nanyakan dari materi yang sebelumnya. Nanti berarti ini kita tunda ya untuk presentasinya. Mungkin kita tunda nanti. Kapan waktunya nanti kita, atau kalau sudah ngumpul semua ya kan, kita batasi supaya nanti Anda tidak UAS-nya juga tidak kesulitan ya kan. UAS-nya jadwalnya hari apa? Sudah terima jadwalnya? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Oke. Hari Kamis. Oh, hari Rabu, Pak, hari Rabu. Hari Rabu Rabu depan. Rabu depan jam tanggal itu ya 23 itu ya berarti. Iya. Berarti terakhir itu ya? Iya, hari terakhir. Hari terakhir. Iya, hari terakhir. Oke, kita tambahi waktu ya untuk mengumpulkan itu sampai hari Sabtu ya, sampai hari Sabtu tanggal 12 itu ya. Itu harus sudah terkumpul semua. Ya, harus sudah terkumpul semua tugasnya, tugas 6 terutama ya kan. Karena tugas-tugas yang sebelumnya kan sudah saya lihat kan, sudah saya evaluasi kan. Sehingga nanti akan saya kasih komennya di tugas yang sebelumnya itu 45 itu ya kan. Yang 45. Yang tugas 5 ya kan, tugas 5 itu saya hanya mencoba untuk mengambil beberapa sampling. Contohnya adalah penentuan Anda harus cek satuannya ya kan ya. Satuan viskositas. Viskositas itu satuannya kan ada yang Newton per meter, ada yang kilogram ya kan per meter kan. Itu mestinya Anda cek ya kan. Anda cek ada ya. Anda cek seperti apa gitu ya. Ya. Itu yang masih banyak yang salah sehingga HF-nya jadi besar kan, HF-nya jadi besar. Mestinya kalau pakai viskositas yang katakanlah air dengan suhu 20 derajat ya kan, banyak kan ngambilnya 20 derajat. Mestinya ngambilnya 25 lah ya kan. 25 derajat itu ada yang di tabel itu ada yang 0,89 ya kan, berapa kali 10 pangkat min 6 ya kan, atau 1,00 berapa kali 1 pangkat min 6 ya. Kalau pakai Newton pangkatnya min 3 gitu. Itu yang membedakan ya, yang membedakan. Sehingga kalau viskositas dengan satuan untuk itu ya kan, itu satuannya adalah kalau dengan suhu 25 itu sekitar 1,007 atau 0,8 berapa, hampir 1 lah, 1 pangkat min 6. Sehingga ada beberapa pekerjaan itu yang pangkatnya 3 sehingga HF-nya jadi besar atau RE-nya menjadi kecil kan. Ya. Memang dalam beberapa referensi itu kalau misalnya transisi itu rumus RE-nya beda ya kan. Untuk yang laminer itu rumus RE-nya beda. Cuman
kita ada sih perbedaannya, cuman kemarin kita ngambil yang sama lah ya kan. Nanti sebenarnya itu kalau di tabel akan beda. RE ketika laminer, turbulen ya kan, lampu transisi itu kan di diagram Moody kan beda letaknya RE-nya itu. Ya. Untuk analitis kita mengambil asumsi kita samakan ya, RE-nya. Ya, itu ya. Jadi yang ya sebenarnya memang harusnya RE-nya itu dicari sampai turbulen ya kan, D itu. Kan D itu Anda menentukan kan. Dengan D sekian ya kan, itu ketemu V kan. Nah, kemudian dicek RE-nya. RE-nya itu sampai turbulen ya kan. Turbulen itu berapa? Berapa turbulen? RE turbulen. Nilainya berapa? Ada yang tanya? RE turbulen berapa nilainya? Lebih dari 200. Berapa? Lebih dari 200. Lebih. 200 kalau nggak salah. Dilihat lagi ya. Itu RE itu ada ya kan. Dilihat lagi di PPT itu. RE turbulen itu berapa ya. Jadi mendesainnya Anda kenapa harus turbulen ya kan? Itu karena kan supaya namanya tekanan ya alirannya menjadi ya kan. Nah, itu yang harus dilihat ya kan. Artinya bahwa penentuan diameter itu ya kan itu terkait dengan RE. RE terkait dengan apa? Ketika RE-nya besar, kalau Anda lihat F-nya ya kan, RE itu sebagai pembagi kan ya. RE itu sebagai pembagi. Kalau pembaginya besar, F-nya jadi apa? Rumus F itu. Kalau pembaginya besar dalam rumus F. F itu kan ada pembagi D sama pembagi F kan ya. Pembagi RE kan ya. Kalau RE-nya besar, otomatis F-nya menjadi kecil. Dengan F kecil itu, maka HF-nya menjadi kecil juga ya kan itu. Jadi dari rumus itu mungkin sudah bisa dianalisa ya kan, bahwa berapa D yang sesuai supaya alirannya turbulen. Ya. Kalau memang dalam perencanaan itu ditetapkan alirannya laminer ya kan, ya berarti harus disetting berapa RE yang laminer itu. Jadi rumus yang terutama yang Darcy-Weisbach ya kan. Yang Darcy-Weisbach itu hubungannya dengan RE, dengan F ya kan, dengan diameter ya kan, ke sana. Dengan kecepatan ya, ya. Kecepatannya kan punya range antara 0,2 sampai 2 misalnya. Range itu yang kita pakai kan. Sehingga nanti menimbulkan nilai RE-nya berapa. Kalau yang Hasem William ya kan mungkin tidak melihat itu kan, ya kan. Sehingga yang jelas hasil tugas 5 itu nilai kan antara RE nilai antara HF metode Hasem William sama metode Darcy-Weisbach itu selisihnya paling sekitar 2 ya kan. Jadi 2, 1,5 ya kan, 3 lah ya kan, enggak sampai puluhan ya kan. Dengan jenis pipa yang sama ya kan. Jadi kalau misalnya pakai cast iron ya kan, itu nilainya 120 kan, terus Anda cek di metode Darcy-Weisbach ya kan, bahan pipa iron itu E-nya berapa atau K-nya berapa ya kan. 0,0 berapa ya kan. Itu selisihnya enggak jauh ya kan, enggak sampai puluhan ya. Jadi kalau Anda hitung ya kan dengan kedua metode itu untuk jenis bahan yang sama, untuk misalnya satu pipa misalnya Anda hitung dengan dua metode itu hasilnya tidak sampai
besar. Kan. Paling sekitar maksimum itu 3. Ya. Kalau melebihi dari itu berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam mungkin bilangan viskositasnya, ya kan? Satuannya salah. Atau mungkin apa itu satuan di Hazen William-nya mungkin yang belum dirubah dan sebagainya. Ya. Jadi itu ya kata kuncinya ya kan. Kata kuncinya kalau Anda mau ngecek yang Hazen William maupun versi Vespa itu kalau satu pipa itu dihitung dengan kedua metode itu selisihnya tidak terlalu besar, ya kan? Sekitar 2 sampai 3 lah ya, selisihnya itu. Jadi kalau biasanya yang lebih besar Hazen William, yang Darcy itu biasanya lebih kecil. Nah, itu kuncinya kalau Anda nanti ngecek ya kan, ngecek untuk metode kedua. Misalnya satu pipa itu Anda hitung, ini benar enggak hitungan saya itu. Kan perlu ngecek kan Anda kan. Ini kok selisihnya besar misalnya dari perhitungan Anda tugas 5 itu kok selisihnya besar antara RT Darcy Vespa dengan Hazen William-nya. Berarti perlu Anda cek ada yang salah di perhitungan itu. Oke. Sehingga di situ saya lihat ada yang tidak oke banyak kan. Tidak oke. Padahal mungkin ya itu tadi kesalahan memasukkan rumusnya ya kan. Kemudian salah lihat ketentuannya berapa. Memang di PPT tidak ada ya yang suhu 20 ya. Dan ya makanya kemarin ada yang tanya tak suruh nyari referensi lain di web berapa sih nilai viskositasnya itu banyak sekali kan, ya kan? Tabel-tabel viskositas itu. Itu. Jadi dalam apa itu pendimensian pipa itu semuanya ada kriterianya seperti itu, ada semacam kontrolnya seperti itu, ya kontrolnya seperti itu. Kemudian di dalam jurnal itu, ya kan, itu dulu mungkin terkait dengan tugas 5 ya, tugas 5. Ada yang tanyakan dari tugas 5, ya kan? Belum, Pak. Ya, jadi dicek sendiri coba seperti apa ya, nanti. Ya, artinya ketika nanti Anda mengambil topik skripsi terkait dengan air bersih, itu dasar-dasarnya seperti itu. Ya. Revisi kalau tugas 5-nya ada yang salah itu langsung di jurnal ya, Pak? Iya, bisa, enggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Kemudian terkait dengan tugas 4 kemarin hanya kan jaringan ya. Jaringan kemarin kan kita minta untuk yang tertutup itu dibuka ya kan. Ya. Tapi intinya kemarin ada yang membuat sumbernya itu 2 ya. Ya. Ada yang membuat sumbernya 1 kan. Yes. Ya itu pilihan lah silahkan nanti. Ya. Sebab kalau melihat sumber 2 itu otomatis kan nanti tekanannya akan saling menambah kan ya kan. Balik saling menambah kan tekanan di titik 1 dengan sumber 1 dengan sumber yang lainnya. Ya. Oke. Itu aja mungkin yang untuk kemudian untuk reservoir ya kan. Reservoir saya pikir enggak ada kesulitan ya tinggal ya kan yang dimasukkan itu. Kemudian di pendimensian itu yang dimasukkan adalah bukan debit reserve, bukan debit reservoir itu kan debit pembantu kan ya kan untuk mendistribusikan itu kan. Sebenarnya boleh enggak kita menggunakan debit rencana di reservoir itu? Kira-kira. Kan kemarin kita sarankan debit harian kan. Bukan debit rencana kan. Boleh enggak kita menggunakan debit
debit rencana untuk di reservoir itu. Ada yang bisa kasih pendapatnya? Ya. Terlalu besar loh, Pak. Kenapa? Terlalu besar. Terlalu besar. Akibatnya memang nanti dimensi reservoir terlalu besar. Nah, kemudian reservoir itu kan hanya untuk kebutuhan yang memang sehari-hari digunakan kan ya. Apa yang digunakan sehari-hari digunakan itu? Yaitu kebutuhan domestik sama non domestiknya kan. Sedangkan apa itu kehilangan air itu kan tidak setiap hari ada kan. Ya. Kemudian hidran umum itu juga tidak selalu digunakan ya. Sehingga alasan terlalu besar itu karena ada beberapa komponen di dalam debit rencana itu yang penggunaannya itu sifatnya hanya pengaman ya. Pengaman kalau ada sesuatu yang sifatnya itu melebihi dari debit harian. Ya. Sama halnya ketika Anda membangun ya kan. Anda membangun apa itu gedung ya kan. Karena Anda diajari membangun gedung kan. Itu faktor keamanannya berapa? Misalnya koefisien gempa ya kan. Diajari gempa enggak? Atau angka keamanan lah ya. Berapa angka keamanan kalau Anda membangun itu? Ada yang pernah mendengar bahwa faktor keamanan. Anda kan diajari ngitung struktur kan ya misalnya, ya kan? Bangunan misalnya. Kan itu ada faktor keamanannya kan ya. Berapa faktor keamanannya? Tahu atau pernah mendengar faktor keamanan itu? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Berapa? Yang pernah Anda dengar itu berapa? Misalnya bangunan 5 lantai misalnya. Ya. Itu faktor keamanan itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Itu aja sekarang kata kuncinya. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1 kan ya. Yang jelas lebih dari 1 ya. Namanya faktor keamanan ya. Ya. Sama halnya kalau dalam drainase misalnya, Anda belajar drainase. Itu faktor keamanannya di mana kalau drainase? Kalau di air bersih kan faktor keamanannya di jam puncak itu kan ya. Jam puncak sama harian puncaknya kan ya. Itu faktor keamanannya. Atau kalau zaman debit rencana itu di kehilangan air sama hidran umum. Itu faktor keamanan. Kalau di drainase faktor keamanannya di mana? Anda menentukan. Curah hujan maksimal. Curah hujan maksimal, Pak. Hujan maksimal, ya kan? Yang lainnya bisa Anda ambil juga di mana? Curah hujan maksimal. Itu satu ya, satu curah hujan maksimal. Faktor keamanan lain ada enggak? Kalau di drainase. Yaitu penetapan apa? Kala ulangnya kan ya. Kala ulang hujan itu kan Anda menetapkan. Ya. Kala ulang hujan itu adalah faktor keamanan juga. Ya. Kalau dalam perencanaan itu kan kala ulang itu merupakan penentu. Artinya apa? Bahwa ketika Anda menetapkan kala ulang itu cuman 2 tahun ya, itu jelas akan memunculkan curah hujan rancangannya menjadi kecil kan. Curah hujan rancangan kecil berkonsekuensi pada intensitas yang kecil juga ya kan.
Padahal rumus debit itu adalah CIA, itu bahwa besaran debit sangat tergantung atau berbanding lurus dengan intensitasnya. Intensitasnya besar, otomatis hasilnya besar. Ya. Jadi semua konstruksi bangunan, ya kan, baik itu bangunan air, bangunan gedung, atau bangunan transportasi, ya kan, itu memiliki kriteria, yaitu faktor keamanannya. Kalau dalam transportasi atau jalan, faktor keamanannya dari mana Anda mengambilnya? Dalam perencanaan, katakanlah kapasitas jalan, Anda mengambilnya dari mana? Jumlah kendaraan harian. Ya, jadi lintas LHR-nya kan, ya. LHR-nya berapa? Ya. LHR itu yang diperhitungkan yang kendaraan apa? Kendaraan berat. Kendaraan berat, ya kan? Atau kendaraan yang memiliki sumbu, ya, misalnya kan, sumbu. Dan juga tergantung dari kelas jalannya. Kelas jalannya apa, ya kan? Itu akan berpengaruh pada volume jalannya. Jadi semua, ya kan, semua pekerjaan, ya kan, itu di sipil itu harus memperhitungkan itu, ya kan. Oke. Jadi terkait dengan di jurnal kan, itu saya belum melihat semuanya, cuman sebaiknya mungkin yang belum mengumpulkan, ya kan, itu paling tidak ada semacam flowchart-nya lah, ya kan. Intinya flowchart itu menjadi penting, ya. Tahu flowchart atau bahkan alirnya. Jadi bahkan alir Anda merencanakan, katakanlah judulnya kan perencanaan distribusi air bersih kan, ya kan. Distribusi air bersih. Otomatis di situ ada tahapan perencanaannya kan, ya. Tahapan perencanaan sampai selesai itu seperti apa, ya. Itu dibuat ininya, apa itu, semacam flowchart-nya, ya kan. Mana yang memang harus jadi kriteria pengontrolnya, ya kan, pengeceknya, ya. Dan mana itu yang memang berupa data, dan mana yang berupa proses, ya. Proses, kemudian ada hasil, ya. Hasil, kemudian hasil itu kan dicek, ada kontrolnya kan. Nah, itu seperti apa flowchart-nya. Itu yang sudah mengumpulkan ada beberapa, saya lihat, saya masih mengambil sampling itu belum ada flowchart-nya itu, ya. Terus kemudian tabel misalnya. Tabel kan banyak, ya kan. Ya. Jadi kalau tabel itu kan kadang-kadang kan dalam jurnal itu kan hanya sifatnya informasi singkat tapi jelas, ya, padat, ya. Jadi kalau misalnya bisa dijadikan menjadi satu, ya kan, tabelnya itu kan jadi panjang tabelnya, ya, misalnya. Tapi kalau hasilnya aja itu mungkin lebih bagus. Prosesnya mungkin hanya dijelaskan, ya kan. Tapi hasilnya, atau mungkin bisa diwakili dengan grafik, ya kan, atau diagram batang, ya kan. Contoh misalnya pertumbuhan penduduk, ya kan, atau proyeksi kan. Proyeksi Anda ngitung 3 metode misalnya. Kalau Anda tabelkan kan berarti akan banyak tabel kan, ya. Tapi kalau itu disatukan menjadi satu grafik, itu kan akan lebih tampilannya kan akan lebih bagus kan, misalnya. Baik itu grafik garis maupun diagram batang, misalnya. Misalnya metode aritmatik, geometrik sama eksponensial itu
Kalau digrafikkan seperti apa sih pertumbuhannya kan? Atau proyeksinya seperti apa? Ya. Kan parameternya sama kan, parameter R-nya sama, ya kan? Parameter P0-nya sama. Kan gitu. Sehingga tidak perlu dibuatkan grafik ya satu persatu. Kemudian grafik kebutuhan harian ya kan, misalnya di dalam apa itu perhitungan reservoir kan, kebutuhan harian ya kan, dengan pelayanan di reservoir yang menggunakan pompa itu seperti apa ya kan bisa juga dibuatkan grafiknya kan. Perhitungan tabelnya mungkin bisa opsional, bisa dimunculkan dan bisa tidak kan. Tapi dari itu kan sudah kelihatan bahwa pompa itu bekerja jam sekian sampai jam sekian. Kemudian perbandingan misalnya antara debit kebutuhan ya kan, dengan debit andalan yang sudah Anda hitung itu seperti apa. Ya, itu juga faktor yang mungkin bisa jadi selama setahun misalnya kan, selama 1 tahun itu seperti apa kebutuhannya kan flat kan ya kalau sama setahun itu kan. Ya. Tapi mengambilnya mungkin di tahun terakhirnya di QR-nya itu. Kemudian debit andalan Anda itu seperti apa ya, fluktuasinya kan. Dan kalau debit andalan kan dihitungnya per bulan kan. Januari sampai Desember yang memenuhi itu berapa? Seperti apa? Itu bisa Anda masukkan ke jurnalnya ya. Jurnal. Jadi intinya dalam jurnal itu ditampilkannya adalah sesuatu yang gampang dibaca, ya kan, informatif, dan juga tidak terlalu monoton, ya kan, monoton. Ya. Semuanya tabel aja kan, dan juga monoton kan, harus dikasih beberapa grafiknya seperti apa, ya kan. Kalau perlu ada gambar konstruksinya karena sipil kan ya. Jadi nanti di jurnal yang sudah mengumpulkan barangkali kalau mau merevisi silahkan ya kan. Itu yang ditampilkan tuh harus ada tabel ya kan, dicatat ya masing-masing. Kemudian ada grafiknya, atau dia grafik bisa grafik garis maupun diagram batang silahkan ya kan. Kemudian gambar konstruksinya seperti apa ya kan. Konstruksi misalnya penempatan pipa ya kan. Kemudian dipilih ya kan. Jadi konstruksinya itu yang harus Anda gambar. Ini harus ada gambar. Pertama adalah galian pipa itu di mana seperti apa untuk konstruksinya ya kan. Ya. Kemudian gambar peta ya kan. Atau skema, bisa peta, bisa skema ya kan. Peta berarti menunjukkan lokasinya di mana ya kan. Kemudian skema jaringannya seperti apa. Itu yang berupa gambar. Kemudian tipe truss block yang digunakan tuh apa saja ya kan. Dari jaringan itu kan ketemu kan, tipe truss blocknya yang digunakan jenisnya apa saja. Mungkin tidak perlu dihitung, tapi mungkin jenisnya. Dan Anda bisa gambar, sketch di situ ya kan, contohnya aja truss blocknya seperti apa. Kemudian bangunan di sumber. Kan kemarin kan ada apa? Ada 3 kan kita tentukan, ada air permukaan ya kan. Kemudian air tanah sama mata air kan. Ya. Itu seperti apa? Gambar katakanlah sketch-nya lah ya kan. Sketch untuk
untuk di air permukaan itu seperti apa. Ya. Atau kalau tidak ada skate ya paling kalau tidak ada gambar konstruksi yang bisa dijadikan samplingnya, paling enggak skemanya lah, skema dari sumber reservoir itu seperti apa. Ya. Itu yang harus dimasukkan di dalam jurnal. Ya. Sehingga tidak terlalu banyak tabel, kan? Karena Anda orang sipil, kan? Beda dengan orang, kalau orang pengairan kan mungkin hanya menghitung kapasitasnya, kan? Tapi kalau orang sipil kan lebih banyak kepada konstruksinya, kan? Pembangunan misalnya ada jembatan pipa, kemudian ada reservoir, seperti apa, kan? Jadi tampilkan yang unsur sipilnya, jangan unsur kalau perhitungan jumlah penduduk itu kan relatif mungkin bisa disingkat, kan. Tapi Anda bisa menjelaskan ketika ditanyakan. Tapi terkait dengan unsur sipilnya, kalau Anda di teknik sipil ya unsur konstruksinya, unsur bangunannya, bagaimana melaksanakannya, kan. Kalian itu saya lihat dari jurnal yang sudah dikumpulkan itu belum ada unsur sipilnya, kan. Unsur sipilnya belum ada. Nanti ditambahin. Oke. Itu ya, jadi untuk gambar dilengkapi yang sesuai dengan prodi kalian, yaitu sipil, ya. Karena itu nanti akan berguna di lapangan, ya. Akan berguna di lapangan. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Belum ada, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya halamannya udah 8, terus kalau mau nambahin flowchart kurang gimana, Pak? Ya ada beberapa yang harus Anda kurangi, yang menurut Anda mungkin misalnya ini nggak perlu ini, ya. Nggak perlu karena tabelnya terlalu banyak misalnya, kan. Misalnya tabelnya itu harusnya misalnya bisa dikurangi, ya dikurangi tabelnya, ya. Disatukan dengan misalnya hanya hasilnya aja misalnya. Atau Anda menghitung perhitungannya itu terlalu makan halaman misalnya. Itu kan misalnya Q sama dengan rumus, kemudian sama dengan bawahnya, kan, otomatis menghabis halamannya, kan. Mungkin bisa sampingnya aja, kan, langsung sama dengan berapa, kan, ketemu. Ya, kan? Jadi bisa, ya makanya di situ yang harus pandai-pandai untuk mengatur, kan. Jadi di jurnal itu informasinya lengkap, ya, kan. Kemudian terbaca, ya. Terus ceritanya itu nyambung antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi terbaca itu otomatis nyambung antara halaman 1 sampai 8 itu seperti apa. Itu. Ada yang lain? Mau tanya, Pak. Pak, maksudnya yang gambar konstruksi galian pipa itu apanya, Pak? Potongannya apa? Kayak gimana? Ya kalau misalnya ya potongannya terutama. Kan dari skema kan Anda sudah punya, kan, skemanya, kan. Misalnya skema jalur pipa node 1 atau node Anda ambil node 78 misalnya, kan. Node 78 itu kan ada muka tanahnya, kan, ya. Muka tanahnya berapa, dari ke 7 berapa, ke 8 berapa, ya, kan. Kemudian kan dari situ kan Anda ditanam, kan, pipanya masuk ke dalam, kan, ya. Ke dalam tanah, kan, ya. Itu berapa galiannya? Galiannya berapa? Nah, nanti Anda
cek di referensi untuk penggambaran galian pipa itu berapa yang dipersyaratkan. Anda cari Iya, Pak. di referensi berapa, 1 meter atau setengah meter, ya. Kemudian susunannya apa? Setelah digali itu bawahnya itu apa? Kan Anda pernah praktek drainase kan? Ya sama aja ketika itu jadi Anda lihatlah susunannya apakah langsung tanah itu atau langsung ditaruh gitu atau gimana kan ya. Terus bagaimana ya kan? Nanti sebenarnya kalau di dalam pekerjaan air bersih itu kan ada volume galian, ada volume urukan kan ya, volume galian urukan. Yang itu sebenarnya core dari MRK itu kan harus tahu berapa gitu, ya kan? Ya. Jadi diperkaya dengan yang lain yang sudah sebenarnya kan itu sudah ada di apa itu gambar teknik ya, gambar teknik ya kan terkait dengan penggambaran galian pipa. Kalau misalnya kemarin belum diajarkan ya Anda cari sendiri, sumbernya banyak saya kira ya kan. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, yang lainnya? Jadi ini kan juga menjadi pertanyaan ini berguna untuk yang lain juga kan, ya kan? Makanya kira-kira menurut yang Anda pikirkan mana yang mungkin bisa melengkapi itu. Ya kan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi silahkan dilanjutkan ya untuk tugas 6-nya ya. Kemudian nanti hari Sabtu, ya kan, itu paling tidak sudah terkumpul sehingga nanti untuk tanggal 12-nya itu sudah terkumpul semuanya. Kemudian nanti kita akan informasikan waktunya kan, waktu untuk presentasinya, ya kan, presentasi. Ya idealnya sih semua presentasi, cuman kita ambil sampling aja kan, ya kan, sampling aja. Sehingga yang lain bisa ikuti nanti. Oke. Tapi yang lain mungkin akan juga menanyakan dari yang jadi nanti ada yang presentasi, kemudian ada yang saya tunjuk untuk bertanya kan. Selain inisiatif sendiri bertanya kan, tapi juga akan saya tunjuk siapa yang harus bertanya. Ya, seperti bahwa kalian memang berpartisipasi di perkuliahan ini. Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang lainnya, silakan dilanjutkan untuk pengerjaan tugas 6-nya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya. Baiklah, itu aja mungkin untuk hari ini karena banyak yang tidak siap untuk presentasi sehingga nanti kita akan tunda. Ditundanya kapan kira-kira kalau menurut kalian? Ditunda sampai kapan? Hari kita masa waktu itu hari Sabtu sama Minggu sebenarnya kan ya. Kalau hari Sabtu gimana? Tanggal 19 itu. Mudah-mudahan saya juga pas kosong. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, supaya nanti tanggal 19 kan paling tidak nanti dari situ nanti pas ujian paling tidak ada gambaran lah ya. Iya, Pak. Dari presentasi itu ya. Oke, jadi hari Sabtunya ya tanggal 19 kita nanti presentasi dari tugas yang sudah Anda kumpulkan hari Sabtu besok itu kan. Oke.
Oke, kita sepakati tanggal 19 ya. Nanti jamnya kita beritahukan. Ya. Kita ambil pagi aja lah, ya, jam 10-an itu jam, nggak terlalu siang nanti ya. Mungkin jam 9-10-an. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Silakan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.